Zoom. Kita akan memulai bersama-sama dengan terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih, kita akan terus bersama-sama untuk menyerahkan diri dan hidup kita. Kita akan memulai. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kembali juga Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, silakan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya memberi waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh sejenak. Saat teduh terambil dari Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mari kita sama-sama mengangkat pujian penyembahan kita. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Kemanakah kami Tuhan? Akan pergi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Ku tak mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita katakan kembali pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan, menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, tak tersudalam untuk dimengerti.
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, seperti pujian kami ya Tuhan. Betapa besar ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu sempurna ya Tuhan, menyelamatkan kami amat ya Tuhan. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami datang ya Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah kami. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak Bapa di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kamu menyerahkan ya Bapa hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengingat ya Bapa, besar ya Bapa kasih setiamu ya Tuhan. Memelihara hidupan kami sepanjang hari secara khusus Tuhan. Kau sudah memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Dan malam hari ini Bapa, saatnya kami mengucap syukur, membawa doa kami ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, biarlah urapan-Mu ya Tuhan turun atas kami. Agar kami juga Tuhan diberikan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Untuk kami mengerti Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Disebabkan oleh hamba-Mu Pendeta Ruanto ya Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu ya Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini dan mengambil bagian Tuhan dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami cuma menyerahkan ya Tuhan anak-Mu ya Tuhan yang berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Bapa, mengikuti kebaktian ini. Biarlah Roh Kudus juga Tuhan bekerja dan mereka juga mendapatkan kekuatan baru. Tuhan terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Ada sukacita Ibu Saudaraku terkasih? Ya, kami mengajak Ibu Saudara berdiri. Kita akan angkat pujian sukacita kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Kata pujian ini penuh sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, ku kasihi kau Tuhan dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan kembali sekali lagi, ku kasihi kau Tuhan.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Silakan tujukan teman-teman saudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, pujian ini akan bisa kembali memberikan kita semangat bagaimana kita saling mengasihi sama lain. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Di pinggirlah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Kau memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Kita akan berikan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus-Mu mengalir sehingga kami boleh mengerti ketika firman, pesan kebenaran firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami praktekkan, bahkan ketika kami berbagi bersama-sama terhadap kebenaran firman-Mu, meneguhkan dan menguatkan kami untuk ada dalam sebuah tekad kerinduan untuk hidup dalam kedamaian di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar bersama-sama, masih tetap di dalam Filemon, dalam satu kelanjutan pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam ayat 20 sampai dengan yang ke-22 dari Filemon mengatakan, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hari ini saya memberikan satu tema, rindu hidup damai. Nah, kita akan bersama-sama mencoba melihat bahwa kedamaian itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun mungkin secara bernegara. Damai itu memiliki sebuah arti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, ada dalam kondisi aman, tentram, tenang, rukun, berbaik kembali, berhenti bermusuhan, berunding untuk mencari kesepakatan. Nah, ketika bicara tentang sebuah kerinduan untuk damai, tentu ini menjadi sebuah kerinduan secara khusus bagi Rasul Paulus. Karena ada perang, ada kerusuhan, ada ketidaktentraman, ada ketidaktenangan yang terjadi dalam kehidupan Filemon, dalam kehidupan Onesimus. Sehingga Rasul Paulus ingin supaya Onesimus dan Filemon memiliki sebuah kehidupan yang damai. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah langkah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, dimanapun kita berada, kedamaian itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sesungguhnya, apakah hidup kita ada damai?
Ketika kita ada pada masa sekarang ini, apakah pada masa kini kita memiliki sebuah kedamaian? Apakah kita ada damai? Atau mungkin pertanyaannya, bagaimana kedamaian itu ada bagi kita? Apakah kita ada musuh? Apakah kita ada permusuhan? Apakah kita ada dalam sebuah kondisi tidak aman? Apakah kita dalam kondisi tidak rukun pada masa sekarang ini? Mari kita cermati, kita lihat bersama-sama seperti yang pernah saya sampaikan pada minggu yang lalu berhubungan di dalam permusuhan yang terjadi di dalam kehidupan Filemon dan Onesimus. Filemon dan Onesimus adalah hubungan antara budak dan tuan. Tuannya baik, budaknya tidak baik. Tuannya kehidupannya lumayan baik, budaknya tidak memiliki apa-apa. Sehingga Onesimus memiliki keinginan untuk lebih memilikinya. Maka budaknya mencuri barang-barang Filemon dan akhirnya melarikan diri. Onesimus sebagai seorang budak, akhirnya dia bertobat di bawah pemuritan daripada Paulus. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, yang dialami, yang dimiliki, yang dirindukan oleh Rasul Paulus terhadap Onesimus dan Filemon adalah ada sebuah kerinduan supaya mereka memiliki kedamaian, supaya mereka memiliki kerukunan. Nah, saudara sekalian, dari ketiga ayat ini kita boleh merenungkan bersama-sama bagaimana Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk hidup damai. Bagaimana kedamaian itu bisa terjadi ketika seseorang menjadi penghiburan bagi semua orang. Ketika seseorang menjadi pelaksana kasih dalam ketaatan akan kebaikan. Ketika seseorang menjadi komunikator rohani antara orang percaya. Jadi 3 sikap ini mari kita renungkan bersama-sama apakah ini ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita akan mencoba untuk melihat dari prinsip pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, saudara sekalian, kita lihat bersama-sama bagaimana kerinduan untuk hidup damai itu bisa terjadi di dalam kehidupan Onesimus dan Filemon ketika Onesimus dan Filemon ini menjadi penghiburan bagi semua orang. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya memiliki sebuah kerinduan untuk hidup damai adalah ketika kita bersama-sama juga bisa dikategorikan bagaimana kita menjadi penghiburan bagi semua orang. Ayat yang ke-20 dikatakan, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus." Ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan Paulus. Paulus merasa ini menjadi bagian yang sangat-sangat indah ketika Onesimus dan Filemon memiliki kehidupan yang berguna bagi Allah, berguna bagi Rasul Paulus. Sehingga dikatakan engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku. Ada sebuah kesedihan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara mendengar Onesimus dan Filemon memiliki permusuhan. Sehingga akhirnya dikatakan, ya saudaraku, engkau harus berguna bagiku di dalam Tuhan. Engkau harus menjadi orang yang menghiburkan, sebuah penghiburan hati saya sebagai Rasul Paulus di dalam Kristus adalah ketika engkau mau menjadi penghibur. Pemulihan hubungan antara Onesimus dan Filemon menjadi kerinduan Rasul Paulus. Sehingga ketika Onesimus dan Filemon ini ada dalam sebuah pemulihan, itu menjadi sebuah penghiburan bagi Rasul Paulus. Dan tentunya itu juga menjadi sebuah penghiburan bagi semua orang ketika di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya ada dalam sebuah pemulihan. Penghiburan bagi Paulus akan menjadi penghiburan bagi semua orang karena semua orang merasakan dampak pemulihan dari apa yang terjadi di dalam diri Onesimus, Filemon, dan teman-teman yang lainnya. Saya yakin teman-temannya Filemon, teman-temannya Onesimus akan bersukacita, akan merasa dihiburkan dengan penuh damai ketika mereka ada di dalam pemulihan hubungan yang rusak menjadi damai. Dan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kerinduan daripada Rasul Paulus.
Ketika kita menyadari ada orang-orang yang mungkin tidak rukun, ada orang-orang yang mungkin tidak aman, tidak nyaman dalam hidupnya, ketika itu dipulihkan di dalam kehidupannya, pasti itu ada dalam sebuah penghiburan bagi kita semua. Bagi orang yang sedang menghadapi situasi permusuhan, tetapi juga bagi semua orang yang menyaksikan dan melihat. Nah saudara, kerinduan Paulus ini harus juga menjadi kerinduan kita untuk mengerjakan hidup damai, rukun, tenang di antara saudara seiman. Saya yakin itu juga menjadi sebuah kerinduan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan hidup damai, rukun, tenang di antara saudara seiman. Mari kita merenungkan bersama-sama. Satu pertanyaan dan mungkin ini menjadi satu diskusi bagi kita ketika kita sharing pada kesempatan malam hari ini. Apakah akhir-akhir ini kita sedang ada dalam permusuhan atau sedang melihat orang yang tidak memiliki kedamaian? Bagaimana rasanya melihat keadaan orang yang demikian dan bagaimana kita bisa menjadi penghiburan bagi orang tersebut? Kita akan diskusikan bersama-sama di dalam kelompok kita. Ini yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-21, dengan percaya kepada ketaatanmu, bukan ayat 16 ya. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Ayat yang ke-21 ini memberikan sebuah penggambaran bagi kita bersama-sama. Ada dalam sebuah kerinduan Rasul Paulus untuk menjadi pelaksana kasih dalam ketaatan akan kebaikan. Dan itu disampaikan, itu digemborkan, itu diteriakkan kepada Filemon dan Onesimus. Supaya mereka berdua menjadi pelaksana kasih dalam ketaatan akan kebaikan. Sekali lagi, dengan percaya kepada ketaatanmu itu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi ini permintaan, lebih daripada permintaannya, ketaatan itu. Permintaannya Rasul Paulus adalah ada dalam sebuah kedamaian. Onesimus dengan Filemon. Tetapi lebih daripada itu, ketaatanmu itu adalah bagian daripada ketika engkau melaksanakan kasih Allah. Sehingga di sini ketaatan itu saya melihat dalam bahasa aslinya itu memberikan sebuah makna senantiasa tunduk. Kalau kamu taat, kamu akan tunduk. Kalau kamu taat itu berarti kamu tidak berlaku curang. Kalau kamu taat berarti kamu mematuhi. Kalau kamu taat berarti kamu ada dalam sebuah kesalehan. Jadi ketika hal ini disampaikan kepada Filemon dan Onesimus yang ada dalam sebuah permusuhan, ada dalam sebuah kerinduan yang sangat dalam supaya ada dalam sebuah kedamaian, maka indikator seseorang yang taat adalah kehidupan dalam kasih. Sehingga pelaksana kasih itu adalah indikator. Apakah saya menjadi orang-orang yang melaksanakan kasih? Demi dalam konteks ketaatan aku mau melakukan kebaikan. Pemulihan hubungan akan tercermin melalui sikap tunduk kepada Tuhan dengan mempraktekkan kasih yang nyata. Sehingga bukan hanya sekedar pemulihan hubungan, tetapi kasih yang tidak akan pernah berulang-ulang melakukan kebersalahan, mengingat-ingat kesalahan secara terus-menerus. Tetapi kasih yang dinyatakan untuk kebaikan diri dan orang lain itu yang ditunjukkan secara terus-menerus. Sekali lagi, ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Onesimus dan Filemon supaya mereka tidak mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh Onesimus. Pencurian barang-barang harta bendanya jangan diingat-ingat. Tetapi kerinduan daripada Rasul Paulus terhadap Onesimus dan Filemon ini adalah mereka tunduk kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat 21 dikatakan di dalam Tuhan. Di dalam Kristus itu menjadi bagian yang penting. Ketika kamu di dalam Tuhan, ketika kamu di dalam Kristus, maka kamu akan bisa menjadi pelaksana kasih. Sehingga kebaikan itu boleh nyata disaksikan kepada semua orang. Bukan hanya hubungan antara Onesimus dengan Filemon, tetapi orang lain bisa melihat kebaikan itu.
Karena di saat pemulihan itu terjadi, maka apa yang terjadi? Kasih yang tidak akan pernah berulang-ulang untuk melakukan kesalahan demi kesalahan yang ada. Kebersalahan yang sama, tetapi tidak juga mengingat-ingat kesalahan yang ada secara terus-menerus. Tetapi kasih yang dinyatakan untuk terus mempraktekkan kebaikan, mencerminkan, menampakkan kebaikan itu di dalam kehidupan dirinya sendiri. Tetapi juga kebaikan itu nampak yang disaksikan oleh orang lain. Jadi ketika kita melihat di dalam ayat 21 ini, kita akan merenungkan bersama-sama ketika kita sharing. Adakah kebaikan yang sudah kita lakukan dalam seminggu ini untuk orang lain? Adakah kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita ini mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan sehingga yang muncul di dalam diri kita adalah kebaikan untuk orang lain, bukan kesalahan. Kita akan sharing bersama-sama pada malam hari ini. Yang ketiga, saudara, kembali di dalam ayat yang ke-22. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saya melihat di sini ada sebuah komunikasi. Ada sebuah komunikator. Orang-orang yang berkomunikasi secara rohani di antara orang-orang yang percaya akan melahirkan sebuah dampak komunikasi yang indah, komunikasi yang baik. Ketika bicara tentang komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Sehingga ini menjadi satu bagian ketika menjadi komunikator rohani berarti menjadi pesan, menjadi pendorong, menjadi pemberita rohani antara orang percaya. Hubungan antar personal dipulihkan di dalam Kristus, maka seharusnya akan berdampak kepada hubungan komunikasi yang baik, relasi yang baik antar personal, mengerjakan sesuatu yang baik, pesan yang baik yang bisa disampaikan, yang melahirkan sebuah nasihat-nasihat yang baik, yang berdampak kepada sesuatu yang dikerjakan dengan baik. Komunikasi yang efektif dan dinamis di dalam Tuhan akan menjadi cerminan setiap orang percaya untuk bisa menghasilkan relasi yang baik, menghasilkan sesuatu yang menguatkan, mengingat di dalam doa, bahkan siap untuk menjadi berkat. Jadi seharusnya dan semestinya inilah yang menjadi sebuah harapan daripada Rasul Paulus terhadap permusuhan, supaya permusuhan itu akhirnya menjadi sebuah komunikasi yang indah, saling memberikan pesan yang baik antara Onesimus dan Filemon. Berarti perlu ada sebuah komunikator rohani di dalamnya. Nah, menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan selama ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Dan bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Apakah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita menjadi sebuah pesan rohani yang kita sampaikan kepada orang lain adalah pesan yang seharusnya membangun diri untuk melakukan kebaikan? Apakah semuanya baik-baik saja dan saling menguatkan antar orang-orang yang percaya? Jadi ketiga perkara ini akan kita share bersama-sama. Ada waktu sekitar setengah jam, 30 menit. Saya harapkan jam 6.45 sampai 7.15 kita akan selesai. Silakan nanti setelah itu berdoa masing-masing, ada pokok-pokok doa di dalam kelompok kita masing-masing, ada Bangsa dan Negara, ada GGBI, ada Taman Safari Indonesia GBC, dan mungkin ada pokok-pokok doa yang lain yang bisa kita doakan dalam kelompok kita, saling mendoakan. Itu menjadi satu pokok doa bagi kita bersama-sama. Lalu kita akan berkumpul kembali bersama-sama, lalu saya akan menutup di dalam doa. Jadi kelompok pertama seperti biasa, Ibu Yani akan menolong kita di dalam kelompok yang pertama. Ada di bagian samping kanan, ada 6 wanita, Bu, yang bisa ditolong. Jadi mungkin harapannya tidak lama, biasanya kalau wanita itu lama.
Jadi harapannya ada 6 wanita akan bersama-sama dengan ibu di samping kanan. Lalu Pak Tony akan menolong di samping kanan, ya tetap di tempat Pak Tony sendiri. Ada Ganda bersama dengan Pak Tony. Ada Pak Marulam bersama dengan Pak Tony. Lalu ada Mas Yu bersama dengan Pak Tony. Lalu ada saya bersama dengan Pandu dan bersama dengan Pak Dery ya, akan bersama-sama. Jadi ada kelompok wanita sendiri, ada 6 ya, ada 6. Lalu Pak Tony ada 4, saya ada 3. Mari kita akan share bersama-sama. Silahkan selamat berdiskusi, berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi nanti silahkan berdoa, saling mendoakan. Lalu setelah itu akan bersama-sama, lalu saya akan mengakhiri di dalam doa. Terima kasih. Oh, ada Bang Sony juga. Bang Sony bisa dengan Pak Tony ya. Baik, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari silakan.